sambil makan waktu ibadah. Nggak boleh sambil tiduran sambil ibadah. Iya. Terus harus duduk yang rapi, harus siapkan hati, dan harus mandi ya Kak Yanti. Harus mandi dulu baru kita akan melakukan ibadah supaya Tuhan senang. Betul. Nah, yuk kita sekarang mau nyanyi satu lagu dulu Kak. Kira-kira lagunya apa ya? Yang disukai si Mima nih Kak. Aduh, biasanya lagunya itu adalah cuy cuy. Nah, cuy pam pam pam. Siapa di sini ada yang udah mulai mau sekolah nih? Iya. Nah, kalau mau keluar rumah itu harus apa Kak Yanti? Harus pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, jaga jarak juga sama teman-temannya. Iya. Nah, jangan lupa juga kalau habis dari keluar rumah harus Mandi. Nah, Supaya sehat tubuhnya kuat. Kak Yanti mau nyanyi lagi nggak? Mau dong. Oh, kita mau nyanyi dalam cintamu Tuhan. Semuanya masih berdiri ya. Semangat kan? Semangat dong. Dalam
firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Tanyakan puja dan mengatakan mulia-mulia. apapun yang disampaikan itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka firman pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Dek, kembali lagi sama Koko Yonanda. Nah, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita udah nyanyi-nyanyi tadi, udah memuji Tuhan. Ini saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mau Koko bagiin sekarang itu adalah tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Di antaranya ada apa? Ada banyak ya. Ada Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur,
menyembuhkan orang yang lumpuh, dan salah satunya ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Itu ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Boleh adik-adik buka Alkitabnya. Nah, sedikit aku mau ceritain melalui video. Seperti biasa, aku mau bagiin sedikit video cerita tentang gimana sih cara Tuhan Yesus nyembuhin orang yang buta sejak lahir. Bayangin, sejak lahir aja dia udah nggak bisa lihat apa-apa, bahkan nggak bisa lihat cahaya gitu. Nah, adik-adik bayangin ketika orang buta itu telah disembuhin, apa yang dia rasakan. Nah, nggak sabar kan lihat videonya. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta.
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, udah dengarkan semuanya cerita videonya. Cerita tersebut menggambarkan tentang seorang yang buta sejak lahir, itu udah disembuhkan Tuhan Yesus secara pulih, gitu kan. Yang aku mau ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dalam ayat 2 dan ayat 3. Pada saat Tuhan Yesus sama murid-muridnya lewat, dia ngelihat ada orang buta di sampingnya itu. Si muridnya itu tanya sama si Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapakah yang berbuat salah atau berbuat dosa? Apakah orang buta tersebut, apakah orang tuanya yang berbuat dosa sehingga orang tersebut mengalami hal tersebut gitu? Dia buta sejak lahir. Terus Tuhan Yesus jawab ke muridnya kayak gini, bukan orang tuanya yang berdosa, bukan juga orang tersebut yang berdosa, melainkan apa? Ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan kepada orang buta tersebut. Dalam kata lain, Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi agar apa? Agar ada mujizat yang terjadi pula gitu, agar ada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya adik-adik ngelihat mungkin di pinggir jalan ada orang yang lumpuh kakinya gitu, ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa lihat juga, terus ada yang nggak bisa dengar. Kita nggak boleh menghakimi mereka gitu. Mungkin kita berpikir karena mereka berbuat dosa sih gitu kan, jadi mereka mengalami hal yang tersebut yang kurang beruntung dari orang-orang yang lain kayak gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, melainkan kita harus saling mengasihi. Karena dia nggak bisa berjalan, dia jadi nggak bisa bekerja, terus dia nggak bisa mencukupi kebutuhan dia. Dan apa yang harus kita lakukan seharusnya? Kita harus memberi, kita harus menolong mereka yang mungkin keterbatasan gitu. Nah, satu lagi yang aku mau tekankan dalam firman Tuhan kali ini adalah apa? Mujizat Tuhan tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus percaya, kita harus yakini. Mungkin adik-adik sekarang dalam keluarga adik-adik mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin dalam kelemahan. Percaya pada saat kita berdoa, pada saat kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, penyakit itu bisa disembuhkan. Bayangin, buta sejak lahir aja Tuhan Yesus bisa sembuhin loh gitu. Apalagi sakit-sakit yang mungkin dibuat oleh diri kita sendiri. Mungkin kita malas makan jadinya punya penyakit mah kayak gitu. Kita malas sikat gigi, kita jadi sakit gigi. Nah itu apalagi hal yang kayak gitu, Tuhan Yesus pasti bisa sembuhin. Mungkin di rumah ada papa mama yang mungkin sekarang mengalami kelemahan, mungkin dalam keadaan sakit, adik-adik doain aja sama Tuhan, percaya kalau Tuhan bisa sembuhin. Nah itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat adik-adik dan tetap percaya mujizat Tuhan itu apa? Tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus masih mengasihi umat manusia, walaupun umat manusia udah banyak berbuat dosa, banyak melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita, mengampuni dosa-dosanya, bahkan dia rela mati buat kita. Ya, kita mau bersatu dalam doa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Berkati kami ya Tuhan melalui firman yang telah kami dengar, semoga menjadi rema dan pengetahuan tentang Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukannya, menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, mungkin ada dalam adik-adik di rumah yang mengalami kesakitan, orang tua, keluarga, dan yang lainnya ya Tuhan, ada dalam kelemahan. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami mau percaya, kami mau meyakini ya Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih tetap ada ya Tuhan sampai sekarang. Kau menyembuhkan mereka karena Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Dan percaya Tuhan untuk mereka yang mengalami kesakitan, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang punya rencana yang indah ya Tuhan untuk Indonesia di tempat ini ya Tuhan, untuk umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini akan segera berakhir ya Tuhan, dan kami bisa beribadah kembali ya Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau kumpulkan kami di minggu depan ya Tuhan, di waktu yang sama, di tempat yang sama ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau walaupun dalam keadaan online ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.